warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Ananda yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita sekarang berada di minggu terakhir dari bulan Ramadan. Rasanya baru mulai kemarin kita berpuasa, kita bangun jam 4 atau setengah 4 untuk melaksanakan sahur, atau mungkin ada anandaku yang masih belajar untuk berpuasa, menahan lapar dan juga menahan haus. Tetapi sekarang kita tinggal menunggu beberapa hari untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri. Anandaku yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita benar-benar meninggalkan bulan Ramadan ini, mari kita renungkan bersama. Ternyata bulan yang kita jalani ini ternyata adalah bulan yang penuh dengan peristiwa yang luar biasa. Banyak peristiwa besar yang terjadi pada bulan Ramadan. Tetapi peristiwa-peristiwa ini bukan hanya sekedar cerita masa lalu, tetapi cerita ini adalah sebuah pelajaran untuk kita hari ini. Anandaku yang soleh-solehah, di sini Usmuni akan memberikan sedikit tentang perjuangan kita menentukan. Usmuni akan menceritakan beberapa peristiwa yang terjadi pada saat bulan Ramadan. Peristiwa yang pertama adalah turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan. Anandaku yang dirahmati oleh Allah, kalian pasti sudah mengetahui bahwa Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Lebih dari 1400 tahun yang lalu, Nabi Muhammad sering menyendiri di Gua Hiro. Beliau melihat masyarakat penuh dengan keburukan, menyembah berhala, menindas yang lemah, berfoya-foya, dan itu membuat hati Nabi Muhammad merasa sedih. Pada suatu malam, tiba-tiba Nabi Muhammad melihat cahaya yang sangat terang, dan itulah malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad dan berkata, "Iqra, bacalah, Iqra, bacalah." Nabi yang mendengar dan melihat malaikat Jibril merasa ketakutan dan gemetaran karena Nabi belum bisa membaca. Namun itulah awal mulanya wahyu pertama surat Al-Alaq ayat 1-5. Sejak malam itu dunia berubah dari kegelapan menuju terang benderang, dari kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu, dari kekerasan menjadi kasih sayang. Anandaku yang dirahmati oleh Allah, bayangkan jika Al-Quran tidak diturunkan pada bulan Ramadan. Mungkin kita tidak tahu caranya sholat, caranya berbuat baik, caranya membaca, atau caranya kita untuk masuk surga. Karena itu Ramadan adalah bulan cahaya. Dan setelah cahaya itu turun, mukjizat itu turun, yaitu Al-Quran, disinilah mulai perjuangan Nabi Muhammad SAW. Peristiwa yang kedua yang terjadi pada bulan Ramadan adalah Perang Badar. 2 tahun setelah berhijrah, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan, terjadilah Perang Badar. Kaum muslimin hanya mempunyai 313 pasukan, sedangkan orang kafir Quraisy mempunyai 10.000 pasukan. Sedangkan kita orang muslimin hanya 313 pasukan, dan itu pun mereka dalam keadaan berpuasa. Tubuhnya lemah, jumlahnya sedikit, tetapi hati mereka penuh iman. Malam sebelum perang, Rasulullah SAW berdoa kepada Allah SWT dengan bersih-bersih. Beliau mengangkat tangannya setinggi-tingginya dan memohon, "Ya Allah, jika pasukan ini binasa, maka tidak ada lagi yang menyembahmu di bumi." Beliau berdoa sampai selendangnya jatuh dari pundaknya. Itu menunjukkan betapa beliau sangat berharap pertolongan Allah. Dan Allah benar-benar menolong mereka sesuai dengan firman Allah surat Ali Imran ayat 123 yang berarti, "Sungguh Allah telah menolong kamu dalam perang, padahal kamu dalam keadaan lemah." Bahkan dalam ayat berikutnya disebutkan bahwa Allah mengirimkan malaikat untuk membantu kaum muslimin. Karena secara logika 10.000 pasukan melawan 313 pasukan, mungkin itu tidak akan pernah terjadi atau menang bagi 313 pasukan. Tetapi dengan kehendak Allah, dengan kehendak Allah, Allah mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk membantu Nabi Muhammad dalam perang Badar ini. Pertempuran terjadi dengan penuh keberanian. Para sahabat berdiri teguh walaupun dalam keadaan berpuasa dan jumlah yang sedikit. Mereka yakin bahwa Allah itu bersama mereka. Dengan izin Allah, pasukan Quraisy yang jumlahnya besar tersebut justru mengalami kekalahan.
Banyak pemimpin Quraisy yang tumbang dan kaum muslimin memperoleh kemenangan yang besar. Perang ini menjadi titik balik kaum muslimin yang sebelumnya dianggap lemah kini mulai dihormati. Kemudian yang ketiga adalah Fathu Makkah, yaitu penaklukan kota Makkah. Pada tanggal 20 Ramadan tahun 8 Hijriah, Rasulullah SAW kembali ke kota Makkah bersama 10.000 pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Dulu beliau diusir dari kota itu, beliau dihina, disakiti. Semua orang Makkah ketakutan. Nabi Muhammad SAW kembali dengan 10.000 kaum muslimin. Mereka mengira Nabi Muhammad akan membalas kejahatan-kejahatan mereka di masa lalu. Tetapi anadaku yang dirahmati Allah, tahukah kalian bahwa Nabi Muhammad tidak membalas dendam sama sekali dengan perbuatan yang telah orang kafir Quraisy lakukan kepada beliau. Tidak ada balas dendam, tidak ada kemarahan, beliau memaafkan semuanya. Inilah kemenangan yang paling indah, kemenangan yang disertai maaf dan kelembutan hati. Kemudian yang terakhir, yaitu peristiwa yang keempat adalah penaklukan Andalusia. Anadaku yang dirahmati Allah, sekarang kita berpindah dari Makkah dan Madinah menuju sebuah wilayah yang sekarang bernama Spanyol. Dahulu wilayah itu disebut Andalusia. Pada bulan Ramadan tahun 92 Hijriah, seorang panglima muda bernama Tariq bin Ziyad memimpin 7.000 pasukan kaum muslimin menyeberangi laut dari Afrika Utara menuju Andalusia. Bayangkan, mereka berlayar menyeberangi lautan luas dalam keadaan berpuasa. Perjalanan jauh, persediaan terbatas, dan mereka berada di negeri yang belum mereka kenal. Sesampainya di sana, mereka menghadapi pasukan kerajaan Visigoth yang jumlahnya jauh lebih besar. Secara logika, pasukan kecil ini tampak tidak mampu untuk memenangkan peperangan, tetapi mereka punya sesuatu yang lebih besar daripada jumlah, yaitu iman, keberanian, dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam sejarah, Tariq bin Ziyad memberikan semangat kepada pasukannya agar tidak takut dan selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berjuang dengan disiplin dan persatuan. Dengan izin Allah, mereka berhasil mengalahkan pasukan kerajaan tersebut. Setelah itu, Islam berkembang di Andalusia. Ananda-ananda yang dirahmati Allah, setelah menceritakan peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Ramadan, yaitu peristiwa-peristiwa yang luar biasa, kita dapat mengambil beberapa hikmah yang penting untuk kita pelajari. Yang pertama, Ramadan itu bukanlah bulan yang malas. Walaupun berpuasa, tetapi para sahabat tetap semangat, tetap disiplin, dan juga tetap bekerja keras. Kemudian yang kedua, jangan takut kalau berada di jalan yang benar. Walaupun jumlah kita sedikit, bukan badan, bukan tetapi jika kita yakin pertolongan Allah ada, maka insya Allah Allah akan memberikan kemenangan untuk kita. Dan yang ketiga, kemenangan itu bukan hanya soal jumlah. Kemenangan sesungguhnya adalah ketika kita berkembang, ketika kita menjadi manusia yang lebih baik, ketika kita melakukan kebaikan yang tersebar, dan ketika kita bisa memanfaatkan ilmu yang telah kita punya kepada orang lain. Anda yang dirahmati Allah, mungkin kita tidak sedang menyeberangi lautan seperti Tariq bin Ziyad, tapi kita punya perjuangan kita sendiri, yaitu melawan rasa malas pada saat puasa. Harus tetap rajin sholat, tetap jujur walau sulit, tetap belajar walau. Jika para pahlawan Islam bisa berjuang untuk Ramadan, masa kita tidak bisa berjuang untuk melawan rasa malas? Ramadan itu adalah bulan penuh semangat, bulan perubahan, dan bulan lahirnya generasi hebat. Sekarang kita sudah tahu, Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran, bulan kemenangan Badar, bulan pemaafan Fathul Makkah, dan bulan perjuangannya para pahlawan Islam di Eropa. Lalu pertanyaannya, Ramadan tahun ini bagaimana? Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Tinggal 1 minggu lagi, jangan sampai kita sibuk memikirkan baju baru dan kue lebaran. Mari kita jadikan lebaran Ramadan tahun ini dengan lebih rajin sholat, lebih rajin sering membaca Al-Quran, lebih patuh kepada orang tua, dan lebih mudah memaafkan teman. Semoga saat takbir Idul Fitri berkumandang, kita benar-benar kembali ke hati bersih, dosa diampuni, dan menjadi ananda-ananda yang soleh dan solehah, dan ananda yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya.
Mungkin itu saja yang bisa Usmani sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.